Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Di video kali ini kembali ya, saya buat watchlist rekomendasi saham untuk trading tanggal 4 Juli 2025 di hari Jumat ya. Jadi ya mudah-mudahan besok masih ada potensi yang bisa kasih kita cuan ya, karena ya 2 hari belakangan ini saya pikir marketnya value transaksinya mulai turun. Saya ngerasa mulai sepi dan yang nggak terlalu banyak ya saham-saham yang menarik menurut saya gitu ya, tapi ya whatever it is, kita harus coba tetap berpikir positif ya. Mudah-mudahan besok bisa tetap ada peluang yang bisa kasih kita cuan. Tapi kalau ditanya gimana menurut saya marketnya, ya boring menurut saya gitu ya. Dan ya kembali nggak bosan ingetin bahwa saya tidak mengajak beli jual, jadi ya tetap lakukan analisa ulang ya. Saya hanya entry di saham yang sudah terkonfirmasi hijau, bahkan yang hijau pekat gitu ya. Dan ya teman-teman paham ya, porto teman-teman, jadi tanggung jawab teman-teman masing-masing. Besok saya cuma punya 3 saham ini juga yang volatilitasnya tinggi, kayaknya nggak terlalu banyak ya. TPY cenderung masih oke, ditahan. Kalau dia merah lagi, hari ini merah ya, kalau dia besok merah lagi nih bagus banget, good to buy. Kenapa? Ya dikit lagi CDIA listing. Biasanya ya sudah berkali-kali ya sejarah mencatat bahwa saham IPO satu grup biasanya suka ikutan terkerek gitu ya. Apalagi ini sahamnya Pak PP jadi spesial. Yang kedua LSIP, kenapa? Karena price actionnya menarik. Yang ketiga ini SMBR, menurut saya masih oke karena data transaksinya menurut saya masih oke. SMBR sama LSIP nanti saya jelasin ya trade plan-nya. Oke, jadi buat teman-teman yang nanya kenapa kemarin saya nggak bikin konten ya, jadi saya bilang ini saya share sahamnya ke YouTube membership dulu ya. Kenapa? Karena ya, saya bilang nih saya udah coba screening tapi nggak nemu yang bagus banget posisinya gitu ya. Dan besok kalau nggak menarik banget saya libur tradingnya, saya bilang gitu ya. Ya memang prepare dana juga, bagi-bagi dana untuk IPO. Dan by the way berubah jadwalnya, jadi saya all in dulu PSAT. Kenapa? Karena PSAT nanti return dana PSAT mungkin akan bisa tetap dipakai gitu ya untuk CDI sama koin gitu. Tapi ya itu nanti saya share di YouTube membership. Dan ya ini saya sampaikan bahwa KRYA kalau seandainya besok nggak suspend 3 maksud saya, ya masih oke. Kenapa? Karena ini saya bilang juga nih di teman-teman yang sudah join, hati-hati ya, ini udah ARA lagi, saya takut dia kena suspend 3. Saya bilang kenapa? Karena ya dia memang belum kena UMA, tapi di Mei dia udah kena suspend 2, masuk FCA dan baru keluar FCA di Juni. Nah saya masih belum tahu nih peraturannya, kan dia kemarin tanggal 1 ya, tanggal 2. Apakah dia kereset lagi rulesnya atau masih ngikutin? Kalau ngikutin ya ada resiko dia kena suspend 3. Kalau suspend 3 lama ya, cuman itu doang. Dan ya saya bilang seandainya KRYA besok nggak kena suspend, boleh tuh jadi WL. Nah terus juga ada dari subscriber, dari teman-teman yang itu bilang bang naik juga bagus katanya. Wah kayaknya saya pikir ya juga gitu. Dan ya seperti itulah ya. Dan saya bilang juga Mina skip dulu, saya bilang. Kenapa? Karena AG-nya ini crossing. Ya, jangan-jangan dia temenan sama MU, tujuannya untuk distribusi di harga atas. Dan ya kalau Mina bener ya analisanya, saya pikir dia turun bener. Naik gimana? Naik, sempat naik dan akhirnya dia tidak naik lagi dan akhirnya jadi turun gitu ya. Saya nggak trading sih di Mina sama naik. Dan KRIA bener ya, ternyata nggak suspend, dia sempat naik kencang dan akhirnya closing 5%. Ya, memang jago nih market makernya saya pikir. Seperti itu. Dan ya untuk besok saya sebelumnya ini, sebelum masuk ke list sahamnya, saya mau bilang makasih dulu sama Pak Bagus Wicaksono ya, Pak Bagus Wicaksono, Pak Yusuf sama Pak Bagus Satria Budi. Wah ini ada 2 Pak Bagus dan 1 Pak Yusuf ya, mereka udah kasih saya, traktir saya kopi lumayan ya. Thank you. Terima kasih ya teman-teman. Jadi ya berarti saya beranggapan bukan jumlah uangnya, tapi ya saya beranggapan bahwa watchlist saham yang saya kasih itu ya beneran bisa kasih cuan, karena mereka kasih traktir ke saya gitu ya. Berarti bener analisanya dan logis, karena banyak juga yang bikin konten ngomong analisa saham tapi nggak logis teman-teman ya. Ya jangan kemana-mana sih ngomongnya sih saya, aduh. Sorry. Oke, yang pertama saya rekom saham LSIP. Wah ini kenapa nih saham LSIP? Jelas ketika dia bagi dividen itu dia gap down. Oke, tanggal 1 Juli dia bagi dividen gap down, keesokan harinya dia naik. Ya, hari ini juga naik, dan naik 2 hari terakhir ini volumenya cukup lumayan besar. Dan yang saya suka di LSIP adalah ya ini mostly harusnya jelas ini bukan broker retail. Oke, sederhana banget kan ya. Kenapa? Karena banyakan retailnya rata nih di sisi kanan.
ada PD, CC ya, XL ya, EP di sini, XC juga. Nah biasanya kalau saham kayak gini ya, bisa dikatakan analisa data transaksinya valid, menarik gitu. Nah ini saya kasih biru di sini ya, sorry. Nah terus trade plan-nya gimana di saham LSIP? Kan dia pola pergerakannya nggak volatil ya, dia hanya tipis-tipis aja naiknya. Nah kalau saya pribadi ngelihat saham kayak gini menarik biasanya karena dia posisinya udah dekat-dekat mau break ya. Ini saya berasumsi kalau seandainya besok dia break dan volumenya juga ngedukung gitu ya, didukung sama volume maksud saya. Nah teman-teman bisa tuh jaga dan jadiin stop lossnya di 1310. Jadi ya teman-teman baru buy ya, saran saya baru buy ketika harganya udah lewat, udah di atas, ketika harganya sudah berada di atas area ini. Jadi justru kalau misalnya beli di 1320 atau 1225 ini malah lebih bagus. Jadi supportnya itu di 1310, 135 gitu. Ini kan fraksi 1000 per 5 rupiah ya kenaikannya. Ya, nanti teman-teman tinggal breakdown. Ini saya share ya. Teman-teman tinggal breakdown pakai chart dengan time frame yang lebih kecil. Nah, ini kan saya bilang area resist. Kenapa ini sempat diuji nih? Ya di jam 10.32 sempat diuji dan dia gagal, dia break turun ke bawah. Nah, terus analisanya gimana? Ya kan sederhana banget nih, gampang banget kalau saya. Jadi kalau di anak-anak teman-teman yang tahu teknikal kan ini pasti impuls gitu ya. Habis impuls biasanya ada correction gitu. Nah ketika dia impuls dia ngebase. Nah titik-titik di mana dia ngebase ya teman-teman ini bisa dijadikan sebagai titik support. Anggaplah di sini. Artinya gimana ya kalau teman-teman kalau yang beli tadi gitu ya, yang beli hari ini ya jaga aja di area sini. Sinilah ya. Ini area ya teman-teman by the way. Karena kan dia sebenarnya supportnya di sini, tapi kalau di sini saya khawatir ya sering kena apa ya namanya ya. Ya cuman ketoel tahu-tahu hilang barang gitu ya. Jadi better turunin lagi 2-3 tick. 2-3 ticknya di mana? Di mungkin area 1270, 1265 atau malah kalau mau aman 1260. Kan risk rewardnya pun ini sebenarnya masih cenderung oke lah ya. Tuh 2%, 3% gitu kan. Ini karakternya saya banget nih tuh. Nah risknya kecil. Terus ya tinggal nanti besok gimana. Kalau besok asumsi saya kalau dia di atas 1310, 1320 gitu ya, di situ area buy-nya, dan di bawah itu di area 1310 harusnya ya jadi area support. Tapi balik lagi nih ya, ini cuman view saya ya teman-teman. Jadi ya teman-teman buat trade plan sendiri, menurut saya LSIP menarik. Ini tadi saya bilang menarik ya, retail di kanan, ini akumulasi. Oke. Tapi ini polanya inget ya, ini nggak akan kenceng kayak model saya kemarin rekom apa tuh yang kenceng NRG misalnya, saya rekom MRG, terus yang 2 hari yang lalu KRI Elmina gitu kan, ARA ya nggak kayak gitu modelnya karena dia slow, dan ini kan super liquid ya, jadi ya beda kasta gitu ya. Yang kedua ini TPIA kenapa menarik ya, udah jelas besok kan dia hari apa ya, sorry saya lupa, hari Rabu ya, penawaran umum hari Senin, hari Selasa distribusi Rabu ya. Kalau nggak salah Rabu dia listingnya CDIA anak usahanya TPIA ya, pasti ikut ke kerek. Terus kenapa saham TPIA menarik? Coba teman-teman cari aja saham PAPP yang lain ya. Teman-teman perhatiin data transaksi sama chartnya. Saya nggak usah bahas ya, nanti takutnya kelamaan nih videonya. Nah ini kan ini dijaga nih teman-teman, ini benar-benar dijaga areanya di sini. Nah kalau saya tuh suka nih mainnya pakai area ini, ada 2 lapis nih berarti. Di sini area, nah di sini area juga nih. Jadi ini titik-titiknya. Kalau dia break support sini berarti dia nanti sampai ke sini kemungkinan besar mantul. Jadi area ya, mainnya area di sini. Ya makanya tuh kemarin ada beberapa waktu yang lalu tuh ada yang nanya tuh gimana TPI masih bagus nggak bang, beneran bagus nggak? Ya bagus, saya bilang antri aja 2% dari harga closing, 2-3% di bawah harga closing gitu ya. Ya cuman hari ini ternyata dikasih diskonnya cuma 1%, ya memang karena ya menurut saya artinya dia memang ditahan, cuman ya dia nggak kasih harga saham yang naik kenceng. Ini kan dia punya underwriter CDIA ya, Henan Putirai tuh, dia di sisi buyer dia nahan aja. Cuma dia nggak kerek harganya, ya saya nggak tahu lah ya. Intinya seperti itu analisanya. Yang ketiga, ini videonya udah terlalu panjang, saya banyak ngoceh teman-teman. Yang ketiga ada SMBR juga menarik, nggak usah terlalu banyak cerita. SMBR saya pikir sudah jadi saham yang berulang-ulang kali saya bahas. Kenapa enak di tradingin, ini kan sahamnya BUMN ya,
dan dia dapat suntikan dana yang jelas dan price actionnya oke. Beberapa kali volume spike, ini yang beli bukan retail. Nah posisinya sama nih ya, posisinya sama LSIP ya. Jadi trade plan-nya gimana? Trade plan-nya mirip-mirip ya. Kalau beli di atas gitu ya, dan jaga risknya itu kecil kan, volumenya di bagus. Jadi kalau opsi saya, kalau dia break kenceng ya beli dengan risk yang terakhir di high sini. Tapi kalau dia merah ya tungguin begitu dia ada reverse, di situ titik entry-nya. Kenapa? Karena data transaksinya ini masih oke menurut saya. Nah, ini ZP ya yang buyernya gitu. XC ada di sisi seller. Ya menurut saya Becky juga, menurut saya ini menarik SMBR ya. Seperti itu. Tapi saya pribadi juga masih lihat-lihat karena ya jujur teman-teman, besok saya ada short holiday, saya mau liburan dulu, hilangin stres ya, karena bikin konten juga capek. Dan ya buat teman-teman yang udah join di YouTube membership, saya ucapkan ya terima kasih buat teman-teman, karena sekarang udah 280 hampir 300 orang yang join ya. Dan ini saya juga lagi prepare grup Discord ya. Jadi saya lagi prepare, saya lagi coba diskusi-diskusi, tes-tes, dan ya kemungkinan besarnya di pertama ini, di tahap awal saya akan buka grup satu arah, jadi channel Discord gitu ya, channel Discord satu arah. Kenapa nggak di grup, bikin grup? Karena grupnya saya nggak bisa mantau ya, karena grupnya saya nggak bisa mantau. Kalau saya nggak mantau takutnya nanti ya malah rame, banyak yang chat aktif, justru malah ada diskusi pom saham gitu ya. Apalagi kan kita scalping ya, jadi suka banyak yang sharing sahamnya dia yang posisinya lagi nyangkut ya, malah jadi yang nggak bagus lah, nggak bagus gitu. Jadi saya akan coba untuk buat channel Discord satu arah. Tujuannya kalau seandainya saya share saham menarik ketika market jalan, itu lebih cepat dapat notifikasinya ke teman-teman gitu ya. By the way, seperti itu dulu ya. Terima kasih buat teman-teman sudah menonton, teman-teman yang sudah support saya. Thank you banget, thank you. Appreciate. Saya yang trader kecil, trader cari cuan receh gitu ya, bahkan disupport sama trader-trader gede ya, saya ucapkan terima kasih. Thank you banget. Saya juga masih belajar. Jadi sama-sama kita arungi market dengan positif. Mudah-mudahan kita bisa cuan konsisten. Itu aja dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan. Thank you.